Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Koswara, calon guru penggerak rekognisi angkatan 8. Pada video ini, saya akan menyampaikan kegiatan saya berupa aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan keluarga. Untuk penerapan budaya positif di sekolah saya mulai dengan melakukan praktik penyusunan keyakinan kelas untuk menyepakati nilai kebaikan universal yang akan diterapkan atau ditumbuhkan di suatu kelas, utamanya di kelas yang saya ajar. Berikut adalah cuplikan video penyusunan keyakinan kelas di salah satu kelas di sekolah saya. Apa? Ramah. Ya, ramah katanya. Kita berarti tentang ramah. Oke. Bentar ya, Bapak duduk dulu ya. Ayo. Nah, keyakinan kelasnya apa? 1. Ramah. Oke, apa lagi? Komunikatif. Ini 1 ramah. Ada lagi? Cuk. Apa? Komunikatif. 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 Oke, terus Cuk. Ada lagi? Cuma 2. Yuk, kalian mengajukan apa? Terutama untuk IPA. Enggak rasis, tidak rasis. Tidak rasis. Oke. Bagus. Ada lagi? Saling menolong. Oke. Saling menolong. Oke, apa lagi? Apa lagi? Semangat belajar. Oke. Semangat belajar. Oke, terus ada lagi nggak? Ajuan kalian. Ayo, yang sering kalian apa ya temukan, tapi supaya jadi teman-teman kan jadi paham gitu bahwa ini keyakinan bersama dan nggak boleh kayak gitu. Oke, apa? Tidak pilih-pilih teman. Oke, coba ya. Tidak pilih teman, katanya. Tidak pilih teman. Tidak pilih teman. Oke. Coba, cukup segini. Coba kita buat kalimat positif dari sini. Ramah, sudah positif nggak? Sudah ya? Oke, kita centang ya. Ramah siap? Ya. Coba coba kalian sebutkan bareng-bareng. Kami siswa kelas 9C akan selalu menjunjung tinggi sikap ramah. Oke, 1 ya. Deal? Deal. Yang kedua, komunikatif. Setuju atau ada bahasa lain untuk komunikatif? Maksud komunikatif seperti apa? Maksudnya kalau misalkan ada masalah kita tahu kenapa itu ngomong diem aja gitu. Diem aja. Oke. Bukan teman bisa sakit gitu ya? Ya. Dia nggak bilang ke badan gitu ya? Badan nggak tahu gitu ya? Nah, gimana komunikatif tuh? Setuju atau ada bahasa lain? Setuju? Cuma setuju. Oke, setuju. Siap, kita ucapkan. Oke, kami siswa 9C akan selalu komunikatif. Bungkus ya. Oke, tidak rasis. Kira-kira bahasa yang positifnya apa? Supaya tidak pakai kata tidak. Oke, tolerans. Betul nggak tolerans? Betul ya? Setuju nggak tolerans? Oke. Kita ganti tidak rasis dengan
toleran. Oke, siap, sebutkan. Kami siswa 9C akan menjunjung tinggi toleransi antar siswa dan seluruh warga sekolah. Bungkus? Bungkus, ya. Oke. Saling menolong. Positif negatif? Sudah oke? Setuju? Oke. Coba sebutkan. Kami siswa 9C akan selalu saling tolong menolong. Bungkus? Oke. Tidak pilih teman. Kira-kira supaya tidak ada ketidakannya jadi apa? Berteman dengan semua. Berteman dengan semua. Ada lagi nggak yang lebih pendek? Lebih pendek. Ada lagi nggak yang lebih pendek? Nah. Kira-kira tidak pilih teman jadi apa? Jadi bahasa apa? Jadi kata apa? Friendly. Friendly. Bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. 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 Oke, friendly ya. Jadi maksud friendly di sini apa? Kalian mau berteman dengan siapapun. Ya, utamanya di kelas ini. Ya, umumnya di luar. Tidak ada, Bapak nggak mau melihat kalian ada yang mojokin teman. Oke? Oke? Siap? Bapak nggak mau nanti ada badan sendirian, kamu nggak punya teman. Oke? Oke, kita ucapkan. Kami siswa 9C akan selalu bersikap friendly, khususnya di kelas 9C. Oke, sip. Bungkus. Oke. Semangat belajar. Sudah positif? Oke. Negatif. Negatif ya? Positif. Mau diganti katanya? Ganti aja katanya. Jadi apa? Ya, nggak tahu. Kira-kira sudah paham nggak semangat belajar seperti apa? Paham ya? Oke. Coba kita ucapkan. Kami kelas 9C akan selalu semangat dalam belajar. Bungkus. Oke. Siapa sekretaris di sini? Sekretaris siapa? Oke. Fadia nanti buatkan yang bagus gitu ya. Keyakinan kelas 9C gitu ya. Nah, nanti biar kalian itu kesana tuh. Lihat selalu tiap hari. Pertama apa yang tulis? Toleransi, tolerannya, toleran, ramah, komunikatif, saling menolong, semangat belajar, dan tadi apa ini? Friendly, ya. Boleh. Friendly ya. Nah, boleh. Ingat, tulis ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tidak ramah, kamu ingatkan bahwa itu kesepakatan kelas kita. Kalau ada yang berbuat rasis, ingatkan bahwa itu termasuk pelanggaran pada toleransi. Paham? Oke. Baik ya, dapat dipahami semuanya? Fadia, mudah-mudahan besok sudah terpasang ya. Siap besok terpasang? Enggak, minggu depan. Oke, minggu depannya disuruh di Mali. Keyakinan kelas 9C. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, ini yang bagus dibuat ya. Kalau bisa ada karakter atau apa kalian, biar bagus. Ya. Oke. Bapak hapus ya. Setelah proses penyusunan keyakinan kelas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah, maka kegiatan selanjutnya saya lakukan adalah diseminasi atau penyamaan persepsi kepada para guru dan juga para karyawan SMP Alpha Centauri. Apa yang saya sampaikan adalah persepsi tentang konsep budaya positif serta berbagi praktik baik kepada mereka, utamanya di awal tahun ajaran di kegiatan in-house training awal tahun ajaran 2023-2024.
Pada kegiatan diseminasi tersebut, banyak guru dan karyawan yang menyatakan tercerahkan dan mendapatkan ilmu terkait teori motivasi, teori kontrol, segitiga restitusi, dan berbagai cara menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Berikut adalah cuplikan saat saya melakukan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif kepada para guru dan karyawan pada kegiatan in-house training SMP Alfa Centauri. Guru penggerak, ya. Kenapa perlu saya sampaikan mumpung di awal tahun ajaran baru ya? Ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru secara umum dan juga bagi wali kelas, ya. Yang kemarin sudah diumumkan wali kelasnya, jadi siap-siap untuk mendapatkan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari apa yang saya paparkan hari ini, ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini yang akan jadi bahasan kita hari ini, ya. Pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini tidak dapat ya di perkuliahan ya Bapak Ibu ya. Ya, makanya ini adalah pengembangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu paham dan mengerti dengan isi dari materi ini, insya Allah Bapak Ibu bisa levelnya naik setingkat gitu, dari seorang guru biasa, dari seorang guru yang lulusan dari perguruan tinggi. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan formatif ini, Bapak Ibu. Oke, setuju tidak Bapak Ibu, hukuman akan mendisiplinkan anak? Coba, hukuman akan mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Ini kan bebas kan pendapat Bapak Ibu. Oke, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Oke. Nah, oke. Hampir imbang. Oke, lebih banyak tidak setuju. Dua orang. Oke. 3 orang. Oke. Hampir banyak yang tidak setuju. 3 orang bahwa katanya hukuman itu tidak mendisiplinkan anak. Oke ya, akan mendisiplinkan anak. Ini banyak kan tidak setuju, walaupun 2 orang hampir imbang ya, hampir imbang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, setuju tidak Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan akan mendisiplinkan anak. Setuju enggak? Oke, boleh setuju. Ini rempang setujunya nih. Oh, setuju ada ini. Oh, ada yang tidak setuju juga. Nggak apa-apa, ini kan pendapat ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak apa-apa, ini juga setuju. Oke, 27 orang menyatakan setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat mendisiplinkan. Terakhir Bapak Ibu. Setuju tidak Bapak Ibu bahwa pemberian penghargaan meningkatkan motivasi? Pemberian penghargaan akan meningkatkan motivasi. Setuju atau tidak? Ada yang tidak setuju? Belum? No. Wah, ini hampir semua setuju kan? Oh, nggak boleh sih, boleh tidak setuju, boleh. Boleh tidak setuju, silakan. 32 orang menyatakan setuju, ya. Oke. Sip. Oke. 100% di sini ya yang tergabung di Quizis menyatakan bahwa setuju katanya ya, bahwa pemberian penghargaan akan meningkatkan motivasi. Baik, Bapak Ibu kita bahas ya, Oke. Di sesi pertama, eksplorasi pertama, kita akan membahas membedah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu sudah berpasangan kan ya? Sudah. Oke, nanti akan saya suruh Bapak Ibu untuk menjadi si A dan si B. Tetapkan si A ini sama si B, silakan. A sama B kan duluan A ya. Duluan A ya, berarti lihat, misalkan A ini sama Alinda. A nggak bisa ya, duluan A dulu. A ini Alinda, berarti I-nya lebih dulu ya. Nah, berarti jadi A gitu. Nah, kalau Rosita sama Yeni, A-nya Rosita gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah tahu ya cara ini ya. Misalnya
Teh Usi sama Ansri, Akna Ansri, ya kan? Itu. Silakan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, si A dan si B. Nah, untuk A, tuliskan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Ya, tuliskan. Misalnya anak, mobil, rumah mewah atau yang dimiliki. Tuliskan, jangan sampai B tahu. Ya. Tuliskan. Kemudian kepal. Jaga barang berharga itu di A. Ya, kita spesifikkan mana yang sama, mana yang harus yang sama. Kemudian kita spesifikkan jadi berapa nih kayak di kelas kita. Dari 20 anak mungkin masih, saya ingin kelas ini bersih. Ya gimana kayak kelasnya? Jangan pakai harus menjaga, jangan. Ya, bertanggung jawab, gitu ya, bertanggung jawab menjaga kebersihan. Kayak gitu misalnya bahasanya. Jangan pakai harus, jangan pakai wajib, jangan. Ya, bertanggung jawab. Jadi pakailah kata-kata berdasarkan nilai-nilai yang wajib universal. Misalnya, suka ada yang gonjok-gonjokan, suka ada yang ngelewe nama orang tua. Kira-kira apa bahasa itu? ya harus diyakini semuanya. Di akhir Bapak Ibu terus nih semua kayak kelas. Ini semua setuju, tulis ya. Satu tuh kayak kelasnya. Yang kedua tentang misalnya tentang yang suka melelewe nama orang tua. Kira-kira apa? Kalau misalnya kata menghormati boleh katanya. Jadi pakai nilai-nilai kebajikan si kalimatnya. Jangan pakai paksaan, harus, wajib, kudu. Ya, mau nggak mau harus gitu, jangan seperti itu. Kelas yang memang kita tidak tunjukkan, yang dijadikan keyakinan kelas, maka akan terjadi lingkungan positif. Maka kalau ditiru oleh kelas-kelas akan jadi budaya positif. Gitu ya. Oke, misalnya keyakinan kelas kita misalkan kalau misalnya contohlah tentang saling menghormati antar siswa, ya. Antar siswa kan ada nih kasus bahwa ada siswa yang memang hobinya itu gimana ya, ngebully anak pakai perkataan gitu, ngebully temennya pakai perkataan gitu kan ya. Nah berarti kita bikin keyakinan kelas seperti apa? Saling menghormati bla 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 misalnya, atau misalnya bertanggung jawab untuk datang tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan, cinta damai, saling menyayangi, dilarang menggunakan narkoba, hidup sehat. Nah, kita ganti. Ya, tadi tanggung jawab. Udah, selalu kembalikan ke tempatnya. Tanggung jawab untuk apapun itu kan ya. Dilarang orang lain, menghormati orang lain. Hadir, menghormati orang lain, berkomitmen. Ya kayak kelasnya. Terus lagi, dilarang keselamatan, menghormati orang lain. Ini pakai Bapak Ibu, ini nilai-nilainya. Silakan padukan dengan kalimat yang Bapak Ibu ingin merangkai gitu. Ya. Tekan masalah. Ya. Apa saja segitiga-tiganya? Pertama, Bapak Ibu ketika menyelesaikan masalah, Bapak Ibu tanyakan dulu keyakinan. Ya, tanyakan keyakinan, stabilkan identitasnya dulu. Atau ini boleh dibalik, Pak, boleh kayak dibalik dari sini ke sini boleh. Yang penting ini dilakukan. Stabilkan identitas, tanyakan keyakinan, validasi kebutuhan. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu tanyakan atau Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti restitusi segitiga ini. Pertama misalnya untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu deh. Ibu juga pernah gitu. Jadi jangan dulu sekarang itu dihardik, dibebutkan gitu ya. Kalau punya salah tuh sama, ibu juga pernah ditajong gitu misalnya. Gimana? Jadi stabil dulu emosinya dia, stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Jadi,
Jadi diangkat dulu, jadi dia nggak akan drop gitu. Ini bahasa yang bisa digunakan. Lalu karena keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang dia yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati gitu kan ya? Nah, kemudian tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena alasannya, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan dan membutuhkannya? Ini Bapak Ibu tahapan untuk menyelesaikan masalah. Akan lebih paham Bapak Ibu bisa melihat contoh ini. Ya, 10 menit saya tampilkan video dari kementerian. Ya, mudah-mudahan terdengar suaranya. Nah, saya ingin mendengarkan dari Bapak Ibu, ya, dari Bapak Ibu refleksi ketika Bapak Ibu sudah menerima materi yang saya berikan. Ya, saya minta 2 orang untuk speak up. Ya, nanti di akhir saya berikan link Padlet untuk Bapak Ibu mengisi refleksi. Ya, satu lagi di situ nanti saya ambil refleksi terbaik dari Bapak Ibu versi saya, ya, versi saya. Silakan satu orang refleksi. Oke, Bu Rosita dulu ya. Silakan Bu Ros, bagaimana refleksi setelah mengikuti materi tentang budaya positif? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Tata, materinya sangat bagus ya menurut saya. Sambil diskusi dengan Bu Yeni saat Pak Tata menjelaskan budaya positif, sebenarnya mungkin seharusnya sudah bisa kita lakukan. Namun namanya juga manusia ya. Kalau tidak belajar dan tidak terus mencoba, mungkin tidak akan sampai ke sana. Sampai tadi pada saat Pak Tata menerangkan apa yang sudah saya lakukan, apa sudah sesuai dengan yang disampaikan, apa belum gitu. Ternyata masih sangat jauh dari apa yang tertulis di sana. Sebagai guru mungkin pengalaman mengajar bisa dibilang cukup lama ya, tapi ternyata masih jauh dari hal-hal yang seharusnya. Mungkin kadang kita ngerasa udah benar gitu, tapi ternyata hal itu malah melukai anak lah gitu ya. Kadang misalnya ibu ini ya atuh sok atuh kerjain gitu ya. Kadang kedekatan kita yang membuat hal itu menjadi bias gitu ya, yang menurut kita mah anak juga paham kok kalau kita ngomongnya kayak gitu, tapi ternyata tidak, atau mungkin dampaknya hanya di situ saja, setelahnya akan melakukan kesalahan yang sama. Mungkin spek bidadari diperlukan di sini, tapi bukan berarti tidak bisa. Meskipun saya orangnya mungkin kadang suka wang-wang gitu ya, nggak teratur gitu secara tata bahasanya, tapi kalau kita mau belajar insya Allah bisa sampai ke sana. Dan yang paling ini restitusi ya, ini ternyata sebenarnya kita sudah melakukan teman-teman, jangan merasa nggak pede gitu ya. Mungkin ada pengalaman teman-teman apalagi wali kelas menghadapi antara orang tua dan anak misalnya kayak gitu. Ada anak yang misal tidak sengaja menjatuhkan barang temannya, kemudian kita membuat ini gimana ya supaya anaknya nggak saling berantem, nggak saling musuhan, kemudian orang tuanya juga, karena memang akibatnya akan fatal gitu ya. Nah akhirnya si wali kelas ini menghubungi orang tua yang satu, kemudian berdiskusi bagaimana nih Bu, kemudian menghubungi lagi orang tua yang satunya lagi, sampai akhirnya mendapatkan solusi di mana anak tetap merasa bersalah, tapi dia juga mengakui kesalahannya sendiri tanpa kita membuat kamu tuh udah salah, makanya jangan teledor, jangan ceroboh, kan biasanya kita gitu ya. Tapi anak mengakui kesalahannya gitu, oh ya tadi saya nggak sengaja Bu, gini. Kemudian anak yang menjadi yang punya barang tersebut juga, ya Bu nggak apa-apa, ada teman saya ini. Tapi kan nggak sampai di sana, nggak hanya sampai nggak apa-apa gitu. Tapi apa yang harus saya lakukan supaya hal ini nggak terjadi lagi Bu? Ya udah Bu, saya mau udunan aja pakai uang tabungan saya sendiri misalnya. Ada keinginan anak untuk mengganti, selain hanya minta maaf. Kemudian orang tuanya saling
minta maaf juga. Nah hal itu ternyata sudah kita lakukan loh teman-teman gitu. Jadi insya Allah untuk kedepannya mungkin sambil belajar mungkin nggak akan mungkin langsung bisa gitu ya. Tapi iya gitu. Tapi insya Allah refleksinya saya khususnya akan terus belajar untuk demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya untuk refleksi dari Bu Ros. Satu dari laki-laki deh, Pak Deris ya. Pak Deris, silakan Pak Deris. Oke, silakan. Refleksi setelah Pak Deris mengikuti sesi materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya refleksikan sih mengenai apa yang sudah kamu lakukan. Itu ketika menemukan siswa yang salah, bukan berarti harus dibuat diam jadi paling tinggi gitu kan gitu. Tapi ada tindakan lain yang memang lebih dimanusiakan lagi ya untuk anaknya gitu. Misalkan bebasnya, kenapa kamu aku seperti itu misalkan, dan tiba-tiba langsung dikatakan atau dikatakan seperti yang contoh kasus yang kedua bahwa oh kamu salah gitu, udah mah iya salah gitu, dan dikatakan salah juga oleh orang lain, maka mental juga cukup berpengaruh gitu ya, sehingga baiknya memang guru atau menggunakan biaya seperti teman gitu, seperti apa gitu kan, atau dijadikan sebagai barang yang masalah. Terima kasih Pak Deris ya. Luar biasa ya refleksi dari teman-teman yang mewakilinya. Baik Bapak Ibu, ini ada refleksi secara tertulis. Silakan Bapak Ibu isi ya. Saya kirimkan ke ini ya, ke grup JHS ya, JHS. Silakan dibuka. Nah bentuknya kan seperti ini Bapak Ibu refleksinya. Nah Bapak Ibu tinggal klik aja bagian yang plus ini ya, plus tinggal diklik. Nanti Bapak Ibu beri nama dan berikan komentar Bapak Ibu berkaitan dengan refleksinya. Di sini nih, ini subjeknya kasih nama aja, nama jelas, misalnya Alinda ya. Kemudian di ini bagian write something equitable, berarti Bapak Ibu refleksi Bapak Ibu setelah mengikuti materi. Bapak Ibu juga boleh kasih foto di sini ya, take a foto, langsung diklik ya. Bapak Ibu boleh kasih foto ya. Silahkan mengisi refleksi 5 menit dari sekarang. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, para manajemen khususnya penanggung jawab pendidikan karakter SMP Alfa Centauri
merancang dan menyepakati kegiatan penguatan karakter Alpha Centauri. 7 karakter SMP Alpha Centauri adalah nilai kebajikan universal yang sudah diyakini sebelumnya oleh sekolah dan menjadi acuan pengembangan karakter baik seluruh murid dan lulusan SMP Alpha Centauri. 7 karakter tersebut diantaranya adalah 1. Jujur, 2. Bersih dan rapi, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tangguh, 6. Sopan dan santun, dan 7. Bermanfaat. Kegiatan penguatan karakter Alpha Centauri dilakukan sejalan dengan kegiatan MPLS bagi seluruh murid di sekolah kami. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan dan membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan harapan dapat juga terbiasa dilakukan di lingkungan rumah seluruh murid SMP Alpha Centauri. Beberapa penguatan karakter SMP Alpha Centauri yang dilakukan pada semester ini diantaranya adalah penguatan pada karakter bersih dan rapi, penguatan pada karakter mandiri, penguatan pada karakter disiplin, dan penguatan pada karakter bermanfaat. Berikut adalah dokumentasi saat kegiatan penguatan karakter SMP Alpha Centauri dilakukan. Refleksi dari kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif bagi saya pribadi adalah budaya positif itu penting diterapkan dan dikembangkan di lingkungan kelas, sekolah, keluarga maupun masyarakat. Dengan terpeliharanya budaya positif di lingkungan kelas, sekolah dan masyarakat, maka akan terwujud lingkungan yang nyaman, kelas atau sekolah yang mewujudkan sivitas akademika yang ramah, dan juga dapat terpeliharanya nilai-nilai kebajikan universal yang melekat seiring dengan terpeliharanya
budaya positif di sekolah tersebut. Setelah saya tahu tentang konsep budaya positif serta memiliki pengalaman menerapkannya dalam bentuk aksi nyata, saya merasa tertantang untuk senantiasa menjaga keberlangsungan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Saya meyakini bahwa dengan penerapan budaya positif, maka ketenangan, kebahagiaan murid akan terwujud sehingga murid berkembang dengan baik dan optimal. Demikian kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya SMP Alpha Centauri sebagai sekolah berkarakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan karakter universal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.